penyebabnya dulu atau apa dulu? Oh, pendapat. Baik. Mengejek orang tua dengan menyebut nama orang tua itu bisa boleh. Karena itu apa? Itu termasuk usul adab, adab yang jelek. Karena sebenarnya menyebut nama orang tua itu artinya sama juga dengan nama orang tua. Artinya itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Kalau penyebabnya beragam, terkadang ada anak itu menyebut nama orang tua temannya yang lain, itu alasannya karena ada guyon ataukah yang lain. Tapi apapun itu bentuknya, tetap aja itu kurang bagus. Karena sama saja itu berkonotasi menghina orang tua yang disebut. Saran mengejek teman dengan menggunakan orang tua. Kalau menurut saya, saran anak atau murid yang sudah terlanjur menyebut nama orang tua mereka, saran saya yang sudah terlanjur tadi harus meminta maaf secara langsung kepada orang yang diejeknya tadi, yang disebutkan. Misal dia menyebut nama Pak Parman. Pak Parman itu ternyata orang tua dari Budi. Maka menurut saya yang menyebut tadi harus meminta maaf secara langsung kepada Pak Parman karena sudah menyebut nama orang tua tadi, nama beliaunya, padahal orang tua tersebut kan tidak minta maaf. Ya. Waalaikumsalam. Mau mewawancari Bapak. Pendapat Bapak tentang anak-anak yang membuang sampah sembarangan itu gimana? Membuang sampah sembarangan itu tidak bagus. Itu termasuk salah satu kegiatan yang melanggar tata tertib sekolah. Jadi setiap anak itu tidak boleh membuang sampah sembarangan karena hal apapun yang melanggar tata tertib sekolah itu pasti nanti ada konsekuensi yang harus diperlukan. Penyebabnya kira-kira apa? Kembali ke anak itu sebetulnya penyebabnya itu perilaku anak sendiri, karena kesadaran anak yang kurang terhadap kebersihan sehingga dia menganggap sampah itu tidak begitu penting walaupun itu berserakan. Makanya diperlukan kesadaran dari anak tentang pentingnya membuang sampah agar nantinya bisa bersih, tidak menimbulkan. Saran Bapak biar anak-anak tak membuang sampah sembarangan. Kalau menurut saya sarannya ya kita sosialisasikan lebih lanjut terkait kebersihan. Kemudian memang kita harus memberi pengetahuan dan ilmu yang lebih terhadap anak-anak terkait bahaya membuang sampah secara sembarangan. Karena kembali lagi ini nanti adalah kebersihan dan kesehatan anak itu. Iya, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Enggak, cuma saat sholat. Yang mau ditanyakan apa? Aku pendapat mengganggu teman pada saat sholat itu yang tidak baik. Ya, karena apa? Yang pastinya kan akan mengganggu konsentrasi orang ketika sholat dan mengganggu syarat rukunnya sholat itu kan harus tumakninah, harus istiqomah setiap pada gerakan dan ucapan. Maka ketika ada siswa yang mengganggu teman sholat, maka itu tidak dibenarkan. Maka itu suatu hal yang salah dan harus dibenarkan, harus dikasih pemberitahuan agar tidak seperti itu. Nah, kalau penyebab siswa mengganggu teman saat sholat ini beragam. Ini kadang ada yang anak ini yang usil, dia memang tipikalnya suka mengganggu, suka ngejahilin temannya dan lain-lain. Tapi apapun itu alasannya, tindakan seperti itu tidak benar dan salah dan tidak boleh itu terulang kembali. Karena yang namanya mengganggu orang yang sedang menjalankan agama seperti itu merupakan sesuatu hal yang bertolak belakang dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada teman
dia mengganggu saat orang lain sholat, maka harus ada konsekuensi dari tindakan yang sudah dilakukan. Konsekuensinya apa? Berdasarkan konsekuensi dan kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh teman-temanmu dan bapak ibu gurumu di kelas. Contohnya, umpamanya ketika ada seorang anak yang mengganggu temannya melaksanakan ibadah, konsekuensi kesepakatan kelas yang disepakati ternyata apa? Membaca sholawat Nabi sampai 100 kali, tidak apa-apa. Itu juga hal-hal yang positif untuk membangun hal-hal yang positif, walaupun dibuat dalam bentuk kesepakatan.